Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizwan di channel iThinB. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara konfigurasi VLAN pada router mikrotik. Untuk topologinya, jadi di sini memiliki dua buah router mikrotik. Mikrotik yang pertama yaitu RB951UI2HND akan kita konfigurasi sebagai gateway, dan mikrotik yang kedua RB750 akan kita konfigurasi sebagai switch. Oke. Kemudian dari Ether 1 mikrotik gateway-nya kita hubungkan ke Ether 2 pada mikrotik switch di sini. Untuk melewatkan dua VLAN yaitu VLAN 100 dan VLAN 200. Untuk VLAN 100 IP networknya 192.168.100.0/24 dan IP network VLAN 200 yaitu 192.168.200.0/24. Karena dia melewatkan dua buah VLAN dan dihubungkan dari gateway ke switch, maka ini akan kita buat sebagai trunk. Oke, jadi ini kita akan buat sebagai trunk dan akan didistribusikan ke Ether 3 dan Ether 4 di mikrotik RB750. Nah, untuk Ether 3 sendiri, jika dihubungkan ke komputer, maka komputer akan memperoleh IP 192.168.254/24 atau sesuai dengan IP network dari VLAN 100. Demikian juga untuk Ether 4 akan memperoleh IP 192.168.254/24 sesuai dengan IP network dari VLAN 200. Nah, jadi kira-kira seperti ini topologi VLAN yang akan kita konfigurasi. Oke, nah sekarang saya akan konfigurasi mikrotik RB951UI2HND sebagai gateway. Jadi untuk remote-nya saya akan hubungkan komputer saya ke Ether 2. Oke. Jadi sudah dihubungkan ke Ether 2, maka akan kelihatan di sini router mikrotik yang akan kita konfigurasi yaitu RB951UI2HND. Saya akan meremote-nya dengan MAC address. Loginnya sebagai admin. Jadi di sini connect to-nya sebagai MAC address. B7 di sini, jadi sama-sama B7. Loginnya admin, passwordnya kosong. Oke. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu kita buat dulu nama dari router. Kemudian klik sistem, identity. Jadi ini kita buat namanya sebagai gateway. Apply. Oke. Nah, sekarang kita lihat di bagian wireless. Jadi di bagian wireless ini kita aktifkan dan akan kita hubungkan ke WiFi. Oke, setelah diaktifkan kita klik dua kali. Jadi kita hubungkan ke WiFi untuk mengakses internet. Modenya station, untuk bandnya 2 GHz, BGN, channel width-nya 20, frekuensinya 2412. SSID-nya kita sesuaikan dengan SSID yang akan kita hubungkan ke WiFi tersebut. Jadi untuk melihatnya klik scan. Untuk interface-nya WLAN 1 start, maka akan muncul di sini SSID yaitu ABCD. Jadi kita hubungkan ke WiFi ABCD. Kalau sudah dipilih seperti ini, kemudian connect, maka SSID-nya berganti menjadi ABCD. Oke, jika sudah, klik apply, kemudian OK. Karena dia memiliki password, maka kita buat passwordnya. Maka untuk membuat passwordnya, kita klik security profile. Oke, kita tambahkan, dibuat namanya profile 1, modenya dynamic case, authentication types-nya kita checklist WPA PSK dan WPA2 PSK. Kemudian di sini kita ketikkan passwordnya.
password dari WiFi tersebut. Oke, jadi saya samakan aja WPA dan WPA 2 nya. Oke, kemudian apply. Oke, kemudian kita lihat di WiFi interface nya, maka akan ada tulisan R di sini. Oke, kita kembali dulu ke WLAN 1. Kemudian kita masukkan security profile yang tadi, yaitu profile 1, kemudian apply, kemudian oke. Maka dia akan terhubung. Ada tulisan R, artinya running. Jadi dia sudah terhubung ke internet. Nah, setelah itu kita akan buat IP address-nya secara dinamis atau DHCP. Caranya klik IP kemudian DHCP client. Nah, kemudian kita tambahkan yang dibuat DHCP client adalah WLAN 1 karena terhubung ke WiFi melalui WLAN 1. Use peer DNS checklist, use peer NTP checklist, kemudian add default route, yes. Apply, oke. Maka ada tulisan bound dan akan memperoleh IP di sini 192.168.39.9/24. Oke, kita lihat di IP address, maka dia akan memperoleh IP secara dinamis ini atau DHCP. Oke, kemudian kita cek melalui Neo Terminal. Oke, Ctrl C jika muncul seperti ini. Ketikkan ping google.com. Apakah sudah nyambung? Nah, ini sudah nyambung ke Google. Artinya router MikroTik sebagai gateway sudah terhubung ke internet. Oke. Nah, sekarang kita akan buat VLAN, yaitu VLAN 100 dan VLAN 200. Untuk membuatnya kita klik interface. Oke. Kemudian kita buat VLAN di Ether 1. Oke. Caranya pilih tambah kemudian VLAN. Nah, untuk VLAN 100 kemudian VLAN ID-nya 100. Interface-nya Ether 1. Apply, oke. Kita tambahkan juga VLAN, namanya VLAN 200, VLAN ID-nya 200. Apply, oke. Jadi interface-nya Ether 1 ya. Jadi setelah itu apply, oke. Maka di Ether 1 sudah ada dua VLAN, yaitu VLAN 100 dan VLAN 200. Selanjutnya kita buatkan IP-nya sesuai dengan IP VLAN yang ada di sini. Oke. Untuk VLAN 100 IP-nya 192.168.100.1. Untuk VLAN 200 IP-nya 192.168.200.1. Oke, itu yang akan kita buatkan di sini. Nah, untuk membuatnya klik IP kemudian address tambah, kita buat IP VLAN 1 192.168.100.1/24. Interface-nya VLAN 100. Apply, oke. Tambahkan lagi IP-nya 192.168.200.1/24. Interface-nya VLAN 200. Apply, oke. Jadi sudah kita buatkan IP di masing-masing VLAN. Selanjutnya IP ini kita buat sebagai DHCP server sehingga setiap klien yang terhubung ke jaringan atau ke VLAN ini memperoleh IP-nya secara otomatis. Oke, untuk membuat DHCP server, kita klik IP kemudian DHCP server. Nah, kemudian DHCP setup, pilih VLAN 100, next. Oke, sudah dibuat DHCP-nya. Kemudian DHCP setup lagi untuk VLAN 200. Next.
Oke, sudah kita buat masing-masing VLAN sebagai DHCP server. Nah, selanjutnya kita buat NAT. Jadi fungsi NAT itu untuk mengalirkan internet dari gateway ke switch, sehingga klien di Ether 3 dan 4 bisa mengakses internet melalui switch ini, melalui switch ini ya, internet dari gateway. Jadi dia bisa mengakses internet dari gateway melalui switch ini. Oke. Nah, kita akan konfigurasi firewallnya, IP firewall NAT tambah. Nah, di bagian generalnya C-nya SRC NAT atau source NAT. Out interface-nya melalui WLAN 1 karena internetnya berasal dari WLAN 1. Kemudian action-nya pilih mask squared. Kemudian apply, oke. Nah, kira-kira seperti itu untuk mengkonfigurasi di RB951UI 2HND. Oke. Sekarang kita pindah ke MikroTik switch, yaitu RB750. Nah, sekarang sudah saya pindahkan kabelnya ke RB750. Kita remote menggunakan Winbox. Oke, kita refresh. Oke, ini sudah muncul RB750. Kita remote, kemudian connect. Kita akan konfigurasi RB750. Oke. Nah, sekarang kita buat dulu namanya, yaitu pilih sistem, identity, kemudian namanya kita ganti menjadi switch. Apply, oke. Nah, kemudian kita masuk ke bridge, ke interface dulu ya. Kita lihat dulu. Nah, ini saya remote menggunakan Ether 5. Sudah dihubungkan ke Ether 2 dari Ether 1 MikroTik Gateway. Jadi kita sekarang konfigurasi di bagian bridge. Jadi kita buat bridge dari Ether 2 ke Ether 4. Dari Ether 2 ke Ether 3 dan Ether 4. Oke, kita pilih bridge di sini. Nah, di bridge ini kita tambahkan namanya bridge 1, kemudian apply, oke. Maka sudah muncul di sini bridge 1. Untuk portnya kita tambahkan mulai dari port 2 sebagai bridge 1, kemudian port 3 bridge 1, kemudian yang terakhir port 4 ke bridge 1. Apply, oke. Nah, jadi Ether 2, Ether 3 dan Ether 4 sudah dimasukkan ke dalam satu bridge, yaitu bridge 1. Selanjutnya kita konfigurasi di bagian switch, karena kita buat sebagai switch. Nah, kita masuk dulu ke bagian VLAN. Nah, untuk VLAN-nya kita tambahkan dulu untuk VLAN ID 100. Nah, untuk portnya Ether 2 ke Ether 3 ya. Apply, oke. Kemudian kita tambahkan lagi untuk VLAN 200 dari Ether 2 ke Ether 4. Apply, oke. Kemudian kita lihat di bagian switch. Jadi switch ini di sini menggunakan tipe Atheros 7240. Kemudian masuk ke bagian port. Nah, untuk Ether 2 di sini
kita buat VLAN modenya sebagai secure, VLAN headernya add if missing. Nah, untuk default VLAN ID-nya 0, kemudian apply. Oke, sekarang masuk ke Ether 3. Karena dia di Ether 3 langsung ke klien, ini kita ganti sorry. Jadi ini saya jelaskan dulu. Untuk Ether 2, nah Ether 2 ini kan di sini kita buat sebagai trunk karena melewatkan 2 buah VLAN dari gateway ke switch. Jadi kita buat sebagai trunk. Maka untuk konfigurasi di bagian portnya kita buat add if missing karena dia dikenali sebagai trunk. Oke, apply. Oke. Nah, untuk Ether 3 ini VLAN mode-nya kita buat secure. Untuk VLAN header-nya always strip. Jadi dia dia dikonfigurasi bukan sebagai trunk. Apply. Oke. Ya sama dengan Ether 4. Nah, tadi di Ether 3 untuk VLAN mode-nya secure, VLAN header-nya always strip. Untuk default VLAN-nya ganti menjadi 100. Apply. Oke. Ether 4 untuk VLAN modenya sebagai secure, VLAN header-nya always strip. Kemudian VLAN ID-nya 200. Apply. Oke. Jika sudah dibuat seperti ini, nah sekarang kita lakukan pengecekan. Oke. Nah, ini belum nyambung ke internet, maka akan saya hubungkan komputer ini ke Ether 3. Oke, saya colokin ke Ether 3. Udah dicolokin, kita lihat di sini. Nah, kita masuk ke change adapter option. Maka di network 2, nah ini sudah bisa internet. Kita lihat di network 2, IP-nya dia dapat 192.168.100.254. Oke. Nah, ini dia. 192.168.100.254. Apakah sudah bisa mengakses internet? Kita coba buka google.com. Oke, ini sudah bisa mengakses internet. Nah, selanjutnya ini akan saya pindahkan ke Ether 4. Oke, mati sebentar, kita hidupkan lagi. Oke, sudah hidup. Nah, untuk konfigurasi IP-nya berarti di sini kita buat uptime ya, uptime IP address automatically, kemudian uptime DNS server address automatically. Jadi dibuat secara DHCP client. Oke, kita lihat IP-nya diperoleh 192.168.200.254. Oke, sudah bisa juga mengakses internet. Oke, kira-kira itulah tadi cara konfigurasi VLAN pada router Mikrotik dengan topologi seperti gambar ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.